Salam pemirsa, pada 7 Agustus 2024, sebuah kasus mengejutkan terungkap di Provinsi Shanxi, Tiongkok. Perusahaan bahan biologi Shanxi Aurui terlibat dalam praktek ilegal penjualan jenazah untuk keuntungan komersial selama lebih dari 8 tahun. Perusahaan ini diduga telah memperoleh ribuan jenazah secara ilegal dari berbagai rumah sakit, rumah duka, dan krematorium, yang kemudian digunakan untuk produksi bahan implantasi tulang. Skandal ini mencuat setelah laporan dari surat kabar terkemuka Prancis, Le Monde, mengangkat perhatian internasional terkait masalah transplantasi organ di Tiongkok. Praktek penjualan jenazah ini tidak hanya terbatas pada tujuan medis, tetapi juga untuk kebutuhan kosmetik yang semakin memperburuk situasi. Namun pemerintah Tiongkok berupaya keras untuk menyensor berita ini, sehingga informasi yang keluar sangat terbatas di dalam negeri. Di tengah gencarnya penyensoran, muncul sosok Chen Peiming, seorang korban selamat pertama dari pengambilan organ secara paksa di Tiongkok. Chen, yang kini tinggal di Amerika Serikat, dengan berani memberikan kesaksiannya kepada media internasional. Berita ini langsung disorot oleh berbagai media besar dunia dan menambah ketegangan global atas tindakan tidak manusiawi yang dilakukan di bawah kendali pemerintah Tiongkok. Kasus pengambilan organ secara paksa sebenarnya bukanlah hal baru. Pada tahun 2006, praktek ini pertama kali terungkap dengan sejumlah kesaksian. Bahkan pada tahun 2012 dan 2013, Po Xilai, seorang pejabat tinggi PKT, diketahui terlibat dalam industri plastinasi tubuh manusia, di mana jenazah yang organnya telah diambil digunakan dalam proyek plastinasi tubuh untuk kepentingan ilmiah dan pameran publik. Kini muncul rantai industri baru yang terkait dengan penjualan jenazah, yang memunculkan spekulasi apakah kasus terbaru ini juga memiliki kaitan dengan Po Xilai. Meski pemerintah Tiongkok berupaya menyensor informasi ini, isu tersebut tetap menjadi perbincangan hangat di masyarakat. Rakyat Tiongkok mulai mempertanyakan bagaimana tindakan-tindakan semacam ini bisa terus berlangsung di negara mereka. Selama bertahun-tahun, Partai Komunis Tiongkok (PKT) dikenal dengan kebijakan-kebijakan keras dan represifnya. Tindakan keji yang melanggar hak asasi manusia dilakukan tanpa ada kontrol. Penindasan dan kebijakan otoriter ini semakin memperkuat persepsi bahwa tindakan-tindakan seperti penjualan jenazah atau pengambilan organ secara paksa merupakan konsekuensi dari sistem yang tidak adil. Menurut Pak Chang, seorang ahli medis yang mengajar di sebuah universitas kedokteran di Tiongkok, sistem otoriter dan ideologi yang dianut oleh pemerintah, termasuk ateisme dan teori evolusi, memiliki kaitan erat dengan tindakan-tindakan kejam yang terjadi. Ia mencontohkan bagaimana pemerintah Tiongkok menangani pandemi COVID-19 dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang sangat keras, bahkan melanggar etika medis. Pendekatan yang kasar terhadap masyarakat menunjukkan bagaimana kekuasaan digunakan untuk menekan hak-hak individu. Hal ini membuat dugaan tentang perlakuan buruk terhadap jenazah semakin masuk akal. Seiring dengan meningkatnya perhatian internasional, banyak negara mulai menyuarakan penolakan terhadap tindakan tidak manusiawi ini. Pada bulan Juni 2024, Amerika Serikat mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Falun Gong yang berfokus pada upaya menghentikan pengambilan organ secara paksa. Undang-undang ini menyerukan kerjasama dengan sekutu internasional untuk menghentikan pelanggaran hak asasi manusia di Tiongkok. Lebih jauh lagi, PKT berupaya memperluas praktek transplantasi organ ke negara-negara lain di bawah inisiatif Belt and Road, termasuk Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Tampaknya, Tiongkok mencoba menarik negara-negara tersebut untuk terlibat dalam praktek ini agar tekanan internasional dapat dibagi secara lebih luas. Namun banyak negara yang diperkirakan akan menolak kerjasama semacam ini karena mempertimbangkan citra mereka di mata dunia internasional. Meskipun pemerintah Tiongkok berusaha menekan informasi, berita ini telah menimbulkan kemarahan di kalangan masyarakat Tiongkok. Banyak warga yang mulai menyuarakan penolakan terhadap tindakan tersebut. Dan diskusi mengenai isu ini kian ramai di media sosial, meskipun dengan risiko pengawasan dan tindakan keras dari pemerintah. Kasus penjualan jenazah ini bukan hanya mencoreng citra Tiongkok di mata internasional, tetapi juga memicu pertanyaan mendasar tentang moralitas dan etika di negara dengan sistem kontrol yang begitu ketat. Apakah praktek-praktek tidak manusiawi ini akan terus berlangsung? Ataukah ini merupakan titik balik bagi masyarakat internasional untuk mendesak perubahan di Tiongkok? Waktu yang akan menjawab. Cukup sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya.